materi tentang APBN. Selamat menyaksikan. Pengertian APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar terperinci mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran 1 Januari-31 Desember. Tujuan APBN. Tujuan utama APBN adalah sebagai pedoman pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Lebih spesifik, APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal seperti mengatasi inflasi. Fungsi APBN. 1. Fungsi orotasi. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan disetujuinya rencana kerja dan anggaran pemerintah oleh DPR, pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Fungsi perencanaan. APBN dapat menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. Kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip APBN. Pertama, prinsip anggaran berimbang. Dalam prinsip ini, APBN disusun sedemikian rupa sehingga penerimaan negara pendapatan setara dengan pengeluaran negara belanja. Itu. Kedua, prinsip anggaran dinamis. Prinsip ini menekankan peningkatan tabungan pemerintah tipe dari tahun ke tahun, baik secara absolut maupun relatif. Ketiga, prinsip anggaran fungsional. Prinsip ini menyatakan bahwa bantuan atau pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai belanja pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai belanja rutin. Struktur APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara secara garis besar terdiri dari 5 komponen utama: pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Pertama, pendapatan negara. Ini adalah seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat yang mencakup penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kedua, belanja negara. Ini adalah seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan subsidi. Ketiga, keseimbangan primer. Ini adalah selisih antara pendapatan negara tanpa bunga utang dan belanja negara tanpa bunga utang. Keempat, surplus atau defisit anggaran. Ini adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara. Jika pendapatan melebihi belanja, maka terjadi surplus anggaran, dan sebaliknya, jika belanja melebihi pendapatan, maka terjadi defisit anggaran. Kelima, pembiayaan. Ini adalah mekanisme yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau mengelola surplus anggaran. Pembiayaan dapat berupa pinjaman, penjualan aset, atau penggunaan cadangan anggaran. Penyusunan APBN terdiri dari 2 tahap. 1. Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR yang berlangsung dari bulan Februari hingga pertengahan Agustus. 2. Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN oleh DPR yang berlangsung dari pertengahan Agustus hingga Desember. Dampak APBN bagi ekonomi. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan industri. Kedua, meningkatkan lapangan kerja. Alokasi APBN untuk proyek-proyek strategis menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan konsumsi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dasar hukum APBN anggaran pendapatan dan belanja negara utama terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Dasar ke-1945. Pasal ini mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai APBN, termasuk definisi dan komponennya. Komponen APBN, pertama pendapatan negara. Ini adalah semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah pusat dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih, seperti penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Kedua, belanja negara. Ini adalah kewajiban pemerintah pusat yang mengakibatkan pengeluaran kas dan diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ketiga, keseimbangan primer. Ini adalah selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.